Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang memandikan jenazah. Langkah pertama yaitu meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. 2. Setelah itu, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Langkah berikutnya, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. 4. Setelah itu siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah laki-laki, nawaitu ghusla ada'a hadzal maiti lillahi ta'ala. Niat memandikan jenazah perempuan, nawaitu ghusla ada'a hadzihil maiti lillahi ta'ala. Yang kelima, setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kiri sebelah belakang. Setelah itu, siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur basur. Jenazah kemudian diwujudkan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakuan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. 7. Setelah keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika perlu diulang mandinya, cukup dengan membuang najis tersebut. 8. Bagi jenazah wanita, sanggur rambut harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. 9. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur baru. Cara mengkafani jenazah perempuan. Langkah pertama, bentengkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Setelah itu, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. 2. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Jika kain kafan sudah siap, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudungnya. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2-3 dan letakkan di atas baju gamis di bagian dada. Terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapis atas sampai paling bawah. Cara mengkafani jenazah laki-laki. Pertama, siapkan tali-tali pengikat kain kafan secukupnya. Kemudian, letakkan kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentengkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. 2. Beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Setelah itu, bentengkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. Setelah itu, bentengkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga dan letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. 4. Tutup dengan kain kafan ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri, kemudian tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi ke kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Tata cara sholat jenazah. 1. Berniat di dalam hati. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Meletakkan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. 4. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. 5. Setelah takbir kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. 6. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa afihi wa hu an huwa karim nujulahu wa wasinad madhulahu wagsilhu bil ma'i wat taswi
wal barad wa naqihi minal qatyoya koma naqoyaitat tasabal adbayadu minal danas wa abdihu daron khairu min darihi wa ahlan khairu min ahlihi wa wajwan khairu min wajhihi wa adhihu jannata wa aidhu min azabil qabri wa azabil nar. 7. Takbir keempat membaca doa setelah berikut. Allahumma la tahima ajrohu wa la taftima ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Yang terakhir itu salam. Cara menguburkan jenazah. 1. Disunahkan membawa jenazah dengan tertib. Di bawah 4 orang laki-laki, perjalanan kaki boleh berada di depan atau di belakang, sedangkan pengendara sebaiknya berada di belakang. Kedua, kuburkan harus digali dalam luas dan bagus. Pada bagian kanan jenazah yang mengarah kiblat dibuat lahat lebih baik daripada syak galian yang sama namun letaknya di tengah bukan di pojok kanan. 3. Arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki kemudian terus maju ke arah kepalanya. 5. Membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahat. Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. 4. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat dan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur. 5. Dianjurkan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah setelah kanan. 6. Melepas simpul tali pengikat kain kafan. 7. Mengumandangkan azan. Setelah simpul tali kain kafan dibuka, dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Khusus jenazah perempuan ada anjuran untuk membentengkan kain di atas kubur pada saat proses penguburan. Selanjutnya, para hadirin baru disunahkan duduk saat jenazah sudah selesai ditimbun. Selanjutnya, membaca talqim. Selanjutnya, memohon ampun kepada si mayit.